Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang problematika ekonomi keuangan syariah yang beranggota saya sendiri, Lucy Dahlia Aulina Sukmawati, NIM 010, dan Malahatuwarda NIM 024, dan Arfai Husairi NIM 165. Pengertian e-commerce. Menurut Sally Cashman, e-commerce atau kependekan dari electronic commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer dapat memiliki sambungan ke internet dan memiliki cara untuk bayar barang-barang atau jasa yang mereka beli dalam berpartisipasi dalam e-commerce. Menurut Johnny Wong, pengertian dari electronic commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet di mana website digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut. Selanjutnya, aspek-aspek fikih terhadap e-commerce. E-commerce jelas merupakan suatu bentuk transaksi kontemporer yang belum pernah ada dilaksanakan pada masa-masa awal Islam, sehingga tidak ada tertuang aturannya secara konkret dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bidang muamalah dalam kaidah ini dimaksudkan diantaranya adalah dalam masalah ekonomi, berarti dalam pemahaman lebih jauh, sejauh tidak ada garisan yang menentukan hukumnya lain, maka apapun jenis transaksi ekonomi dibolehkan dalam Islam. Dalam konsep fikih tentang ekonomi selama ini, khususnya dalam masalah jual beli, telah digariskan bahwa yang dapat membatasi fleksibilitas kebolehan jual beli tersebut adalah sejauh transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat. Ada aspek yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Setelah dikemukakan segala sesuatu mengenai e-commerce, dapat ditarik spesifikasi transaksinya, bahwa e-commerce ini ada yang berbentuk jual beli pesanan untuk jenis barang yang non-digital dan ada yang berbentuk pembelian langsung untuk jenis barang yang digital. Dengan cara tersebut, si pembeli memesan atau membeli barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen melalui internet, dan dia harus membayar terlebih dahulu melalui sistem yang sudah ditentukan. Setelah itu baru barang dikirimkan dan diterima oleh pembeli. Kemudian fikih muamalah, reseller, dan dropshipper. Yang pertama, pengertian reseller. Reseller ialah sebuah kelompok perusahaan atau individu perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali, bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, namun untuk dijual kembali, guna untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya tersebut. Di sini terdapat reseller menurut fikih Islam. Khususnya jual beli dengan skema reselling diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan, antara lain yang pertama, kriteria objek jual atau produk. Yang kedua, memenuhi unsur ijab kabul atau sigat. Yang ketiga, skema akad yang berlaku dalam transaksi reselling itu terdiri atas dua akad, yakni akad antara reseller dan supplier adalah akad jual beli tunai atau cash. Dengan demikian, supplier mendapatkan margin. Kemudian, akad antara reseller dan pembeli adalah akad jual beli tidak tunai, di mana harga dibayarkan tunai dan barang dikirim kemudian. Yang keempat, penjual harus menjelaskan secara jujur tentang objek jual beserta harganya.
Dan yang terakhir, idealnya pembeli diberikan hak ikhtiar opsi untuk membatalkan atau melanjutkan. Jadi, barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan pesanan atau kriteria. Pembeli bisa membatalkan jual beli dengan ganti rugi atau melanjutkan jual beli tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Malhatwarda akan menjelaskan tentang pengertian dropship. Dropship adalah sebuah teknik pemasaran di mana penjual tidak menyimpan stok barang dan di mana jika penjual mendapatkan order, penjual tersebut langsung meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke distributor atau supplier atau produsen. Dengan pola dropship, ada banyak pihak yang terbantu, baik itu supplier, dropshipper, dan konsumen atau pembeli. Supplier adalah pemilik barang yang memiliki stok, dropshipper adalah pihak penjual atau marketer dan seller yang menjual barang milik supplier, dan konsumen adalah pembeli yang membeli barang dari dropshipper. Ketentuan dropship dalam kajian fikih. Bisnis dropship boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sebagaimana lazim yang terjadi dalam suatu transaksi. Objek yang diperjualbelikan harus halal dan jelas, dan sebaiknya barang atau jasa yang diperjualbelikan adalah barang yang tingkat kepentingannya adalah primer, sekunder, atau rukun, dan bukan barang atau jasa yang bersifat pelengkap. Yang kedua, dari sisi akad, setidaknya ada 2 akad yang bisa dilakukan dalam penjualan dropshipping. Pertama adalah akad simsarah, yaitu seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat ujroh atau fee atas jasa menjualkannya. Akad yang pertama ini disepakati kehalalannya oleh seluruh ulama. Ketentuan yang ketiga yaitu dalam dropship adanya ijab atau kabul atau serah terima, di mana dengan ijab atau kabul tersebut terjadi perpindahan kepemilikan baik serah terima secara fisik ataupun non-fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akad yang terdapat di dalam dropshipper. Akad yang terdapat di dalam dropshipper terdapat 2 akad. Yang pertama, akad simsarah. Dalam akad simsarah, posisi dropshipper adalah sebagai agen, di mana dropshipper mendapatkan fee atau ujroh dari supplier baik berupa nominal ataupun persentase atas jasanya mencarikan konsumen. Kedua skema atau model pemberian ujroh atau fee ini adalah sah menurut fikih, yang penting disepakati dan diketahui di awal akad. Akad yang kedua yaitu akad salam atau salaf. Dalam akad ini, seorang dropshipper berperan sebagai penjual, di mana ketika ada pesanan masuk dari konsumen dan diterima oleh dropshipper kemudian membeli kepada supplier barang yang dipesan dan diserah terimakan kepada konsumen. Dalam hal ini berarti dropshipper sebagai penjual dalam transaksi salam atau jual beli tidak tunai. Dengan demikian, sebagai penjual, dropshipper berhak untuk menentukan besaran margin dengan konsekuensi bahwa risiko barang yang dijual menjadi tanggung jawab dropshipper karena dia penjual. Berbeda ketika posisi dropshipper sebagai agen, di mana risiko barang menjadi tanggung jawab supplier. Selanjutnya, mekanisme dropshipper. Mekanisme dropshipper sebagai berikut. Reseller sebagai makelar atau sebagai agen bersepakat dengan pemilik barang, kemudian menentukan kesepakatan akad simsar. Misalkan pemilik barang membolehkan reseller untuk menjualkan barangnya dengan harga 10.000. Jika dalam menjual barang tersebut, maka pemilik barang akan memberikan upah 10% dari harga barang yang telah terjual, atau dengan kesepakatan bahwa pemilik barang mengizinkan reseller untuk menjual barang miliknya dengan harga 10.000 dan pihak reseller menambahkan dari harga tersebut. Tambahan dari harga tersebut menjadi milik reseller.
Yang kedua, setelah menjalin kerjasama, maka pihak pemilik barang memberikan foto atau gambar dari barang yang dimilikinya kepada reseller. Kemudian, reseller memasarkan barang tersebut baik dengan nama perusahaannya sendiri atau menggunakan nama perusahaan pemilik barang. Yang ketiga, jika reseller mendapatkan buyer atau pembeli, maka reseller meminta tolong kepada pemilik barang kepada buyer melalui jasa kurir ekspedisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Arfai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Kusairi, NIM terakhir 165. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hybrid kontrak dan ruang lingkupnya. Hybrid kontrak diistilahkan dengan multi akad. Multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Dengan demikian, hybrid kontrak atau multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan dalam teks fikih muamalah, hybrid kontrak disebutkan dalam istilah yang beragam seperti al-uqud al-murakabah atau akad-akad yang tersusun, al-uqud al-muta'adidah atau akad-akad yang berbilang, al-uqud al-mutakabilah atau akad-akad yang berpasangan, al-uqud al-mujtami'ah atau akad-akad yang berhimpun, al-uqud al-mukhtalithah atau akad-akad yang bercampur, al-uqud al-mutakarrirah atau akad-akad yang berulang, al-uqud al-mutadakilah atau akad-akad yang masuk kepada akad yang lain, al-uqud al-mutajanisah atau akad-akad yang sejenis. Selanjutnya, macam-macam hybrid kontrak. Terdapat beberapa macam hybrid kontrak. Di antaranya yaitu yang pertama, hybrid kontrak yang akad bergantung atau al-uqud al-mutakabilah. Al-uqud al-mutakabilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Yang kedua, hybrid kontrak yang akad terkumpul atau al-uqud al-mujtami'ah. Al-uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Akad model ini merupakan akad syariah biasa yang terlihat bukan hybrid kontrak, namun ternyata ada aspek hybrid kontrak di dalamnya. Biasanya akad tersebut terdapat pada akad utama, misalnya jual beli yang disertai dengan akad penambahan keuntungan. Ketika hybrid kontrak yang akad berlawanan atau al-uqud al-mutanaqidah wa al-mutadada wa al-mutanafiyah. Ketiga istilah al-mutanaqidah wa al-mutanadada wa al-mutanafiyah memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan, tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanaqidah mengandung arti berlawanan seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Dikatakan mutanaqidah karena antara satu dengan yang lainnya saling mematahkan. Keempat, hybrid kontrak dengan akad yang berbeda atau al-uqud al-mukhtalifah. Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan akibat hukum di antara kedua akad tersebut atau sebagainya. Akad tersebut memiliki bentuk seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan akad sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam akad jual beli tidak ada ketentuan waktu. Yang kelima, al-uqud al-mutajanisah. Al-uqud al-mutajanisah adalah akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya. Multi akad ini dapat terdiri dari satu akad seperti akad jual beli dan jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dengan akad sewa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.